Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiafi Rahmadani, NIM 4251935 dari kelas 3B dan 4 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum MPLS atau Multi Protocol Label Switching. Nah, di mana Multi Protocol Label Switching ini merupakan sebuah konsep switching yang menggunakan parameter acuan berupa nilai label. Switching sendiri dapat diartikan sebagai proses pemilihan jalur. Nah, munculnya teknologi MPLS merupakan penyempurnaan dari teknologi yang sebelumnya sudah digunakan oleh para network provider dalam menyediakan jasa penyewaan jaringan pribadi atau privat dengan menggunakan infrastruktur jaringan bersama kepada para konsumennya. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mampu membuat topologi MPLS menggunakan aplikasi chemistry, mengkonfigurasi BGP pada PS1 dan PS2. PS1 dan PS2 ini merupakan provider edge. Nah, yang ketiga yaitu mengkonfigurasi multi protokol label switching atau MPLS pada interface router provider atau P dan provider edge atau PE. Yang keempat yaitu menguji koneksi antara router satu dengan router yang lain. Yang kelima yaitu menguji koneksi antar router customer edge dan menjelaskan protokol yang terdapat pada saat pengujian. Nah, pengujian dalam keadaan normal, keadaan salah satu router tidak diaktifkan, keadaan salah satu interface tidak diaktifkan, dan mengamati protokol pada teknologi MPLS pada kegiatan saat ketiga keadaan saat pengujian. Bahan dan alat dan bahan yang digunakan yaitu PC, laptop, kedua itu sistem operasinya minimal Windows 7, NS3 putih dan Versec. Nah, kita langsung menuju ke langkah kerja. Berikut adalah gambar topologinya. Pada gambar ini terdapat 8 router provider yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan 2 provider edge itu provider edge 1 dan P2. Nah, untuk interface yang digunakan yaitu gigabit Ethernet. Nah, IP address dan IP address berdasarkan interface yang berikut adalah tabel IP address dan lain-lainnya, di mana masing-masing dari router memiliki 5 interface. Yang berikut adalah ketentuannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke konfigurasi IP address masing-masing router. Konfigurasi dilakukan pada semua router dengan perintah memasukkan interface dan IP address-nya. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi protokol OSF dan BGP. Nah, agar semua router provider dapat saling terkomunikasi satu sama lain, maka diperlukan routing dynamic IP, contohnya OSF. Nah, fungsi dari protokol OSF ini adalah agar protokol routing atau BGP dan MP-BGP yang diaktifkan pada PS1 dan PS2 bisa terkoneksi dengan bisa terkoneksi atau membuat adjacency. Konfigurasi OSF ini dilakukan dari router 1 dan router 1 sampai PE2 atau ke semua router. Protokol OSF ini merupakan protokol IGP yang digunakan pada P1 sampai P2. Nah, pada gambar di atas proses ID digunakan sebesar 10. Method yang dimaksudkan adalah
IP address yang terdapat pada router itu sendiri. Misalnya PS1 memiliki IP address yang terhubung menggunakan interface gigabit Ethernet dan memiliki IP address sebesar 192.168.3.2. Sedangkan network 50 merupakan network tersebut sebanyak back. Nah, untuk area penggunaan areanya sendiri adalah nol. Nah, selanjutnya yaitu BGP khusus dikonfigurasi pada PS1 dan PS2. Jadi BGP ini hanya dikonfigurasi pada provider H1 dan 2. Nah, BGP merupakan protokol IGP yang dapat menghubungkan nomor AS yang berbeda. Berikut adalah konfigurasinya. Router BGP 65500 merupakan perintah untuk mengaktifkan protokol BGP dengan network AS sebesar 65500, di mana network AS tersebut merupakan nomor AS provider. Untuk network pada PS1 merupakan IP loopback dari PI2, yakni 50.50.50.2 dengan remote AS yang sama, yakni 65500 board 50.50.52 is up merupakan notifikasi di mana BGP sudah diaktifkan, sama dengan PI2. Berikutnya daftar interface untuk mengaktifkan MPLS. Berikut adalah daftar hostname PS1. Interface-nya hanya memiliki satu interface, dan PS2 hanya memiliki satu MPLS, itu gigabit Ethernet 0/0. Nah, selanjutnya lagi, mengkonfigurasi multi-protokol label switching atau MPLS pada router provider dan provider edge. Ketik perintah MPLS IP untuk mengaktifkan MPLS pada semua perangkat router. Jadi kita aktifkan dulu, kita ketikkan dulu interface-nya, baru MPLS IP-nya, seperti gambar berikut. Nah, yang kedua yaitu ketik perintah show MPLS forwarding table untuk mengecek apakah MPLS berjalan dengan baik atau belum. Ini juga dilakukan kepada semua router. Nah, berikut adalah tampilannya dari router 1 sampai 2 provider edge. Nah, untuk mempersingkat waktu lagi, kita masuk ke pengujian koneksi antara router satu dengan router yang lain. Dalam keadaan normal, ketik show IP route untuk mengamati tabel route. Nah, kedua itu ketik ping IP loopback tujuan source ke IP loopback asal dari konsol router asal untuk mengetahui jalur data yang melewati setiap router. Nah, lakukan dari PS1 ke PS2 dan PS2 ke PS1 dari setiap interface yang dilewati pada paket berikut dengan tanda request and reply pada bagian ping echo ICMP, yang dimana artinya paket tersebut melewati interface tersebut. Nah, berikutnya ketik terus source dari konsol router
asal untuk mengetahui jalur data yang melewati setiap router. Amati pada bagian WordStack dari setiap interface yang dilewati. Pada paket berikut terdapat tanda request and reply pada bagian ping echo. Yang dimana artinya paket tersebut melewati interface tersebut. Nah, selanjutnya itu mensertifikasi protokol BGP yang telah dikonfigurasi. Nah, ketik perintah show IP BGP summary masing-masing router atau atau PA1 dan PA2 untuk melihat protokol BGP terhubung atau belum. Nah, kita lihat show IP BGP summary. Nah, perintah show IP BGP summary ini merupakan perintah yang berisi rangkuman protokol BGP yang aktif dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya itu ketik perintah show IP BGP network untuk melihat state dari BGP dan dari PS1 dan PS2. Berikut adalah tampilannya. Nah, perintah ini lebih detail dibandingkan show IP BGP summary yang dimana berisi mulai dari nama network sehingga tipe pesan yang dikirim maupun diterima. Nah, kesimpulannya itu munculnya teknologi MPLS merupakan penyempurna dari teknologi yang sebelumnya sudah digunakan oleh para network provider dalam menyediakan jasa penyewaan jaringan pribadi atau private dengan menggunakan infrastruktur jaringan bersama para konsulernya. MPLS merupakan sebuah konsep switching yang menggunakan parameter acuan berupa nilai label. Switching sendiri dapat diartikan sebagai proses pemilihan jalur. Nah, sebelum muncul teknologi MPLS, terdapat teknologi ATM atau frame relay yang juga bisa digunakan untuk membuat jaringan atau VPN. Nah, sebuah switching dalam teknologi ATM menggunakan acuan nilai sel, sedangkan teknologi frame relay menggunakan PCI atau virtual service dari VIR. Nah, walaupun berbeda-beda istilah antara penggunaan MPLS ATM atau frame relay, namun dengan fungsi yang sama yaitu digunakan untuk mengidentifikasi jalur sehingga nantinya proses switching bisa dilakukan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.